Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Saputri Aprilia dengan NIM akhir 214. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perbandingan Sistem Peradilan Pidana menurut KUHP Baru dan KUHP Lama. Presentasi ini akan membandingkan dua perangkat hukum acara pidana di Indonesia, yaitu KUHP Lama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan KUHP Baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami sejauh mana pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Sebelum masuk ke perbandingan, saya akan menjelaskan mengapa KUHP baru ini lahir, apa yang melatar belakangi dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ada beberapa alasan utama, yaitu KUHP Lama atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sudah dianggap tidak relevan dengan perkembangan masyarakat modern dan kompleksitas kejahatan yang semakin canggih. Undang-undang ini lahir di era 1981, jauh sebelum era digital, kejahatan cyber, dan transaksi elektronik seperti yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, KUHP Lama dianggap belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak asasi manusia. Masih ada celah-celah yang memungkinkan aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang tanpa pengawasan yang memadai. Dan yang terakhir, pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam KUHP Lama dinilai masih lemah. Tidak ada mekanisme dokumentasi pemeriksaan yang jelas, dan ruang lingkup pra-peradilan pun sangat terbatas. Oleh karena itu, KUHP baru hadir untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, transparan, berkeadilan, serta mampu memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum. Ini adalah sebuah langkah maju dalam reformasi hukum di Indonesia. Sekarang mari kita lihat bagaimana alur sistem peradilan pidana menurut KUHP baru. Sistem ini terdiri dari beberapa tahap yang saling berkesinambungan. Tahap pertama yaitu tahap penyelidikan. Dimulai dari laporan atau pengaduan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan tindakan pertama di tempat kejadian perkara atau TKP, dan diakhiri dengan gelar perkara untuk menentukan apakah suatu peristiwa layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kemudian tahap kedua yaitu tahap penyidikan. Ini inti dari proses pengumpulan bukti. Di sini terdapat 5 langkah penting, yaitu yang pertama, pengiriman SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan. Ini adalah mekanisme koordinasi yang diperkuat dalam KUHP baru. Kemudian ada pemanggilan dan pemeriksaan saksi atau ahli. Selanjutnya penggeledahan dan penyitaan. Yang selanjutnya penetapan tersangka, dan yang terakhir yaitu penyerahan berkas perkara. Selanjutnya tahap 3 yaitu penuntutan. Jaksa menerima berkas perkara tahap 2, kemudian dilanjutkan menyusun surat dakwaan, lalu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, dan yang baru dalam KUHP baru adalah adanya mekanisme plea bargaining atau pengakuan bersalah. Menurut pasal 1, angka 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, mendefinisikan pengakuan bersalah merupakan mekanisme bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya secara sukarela dan kooperatif dalam proses peradilan pidana. Pasal 78 KUHP baru mengatur pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan apabila memenuhi 3 syarat kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu pertama, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, yang kedua, ancaman pidana tidak melebihi 5 tahun penjara atau denda dalam batas kategori tertentu, dan yang ketiga dan yang terakhir, adanya pemulihan keadaan termasuk kesediaan membayar ganti kerugian atau restitusi kepada korban. Selanjutnya tahap keempat yaitu tahap persidangan. Persidangan diawali dengan pembukaan sidang dan pembacaan identitas terdakwa. Kemudian dilanjutkan pembacaan dakwaan
Kemudian eksepsi jika ada keberatan dari terdakwa atau pihak terdakwa. Lalu proses pembuktian. Tahap ini merupakan inti dari keseluruhan proses persidangan pidana, di mana hakim menilai dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dapat terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di hadapan persidangan. Berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, terdapat 8 jenis alat bukti yang diakui sah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu yang pertama keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat keterangan terdakwa, 5 barang bukti, keenam bukti elektronik, ketujuh pengamatan hakim, dan yang terakhir adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh tidak melawan hukum. Salah satu pembaruan yang substansial dalam KUHP baru adalah diakuinya bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah secara resmi. Hal ini memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan mengingat perkembangan kejahatan modern yang semakin banyak meninggalkan jejak digital. Dengan adanya ketentuan ini, alat bukti berupa rekaman kamera pengawas, data percakapan elektronik, transaksi perbankan digital, surat elektronik, maupun metadata dari perangkat digital kini memiliki kedudukan hukum yang jelas dan dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah di persidangan pidana. Di samping itu, KUHP baru mengakui pengamatan hakim sebagai salah satu alat bukti. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjadikan hasil pengamatannya secara langsung selama persidangan berlangsung sebagai bagian dari pertimbangan dalam memutus perkara. Adapun klausul terakhir, yakni segala sesuatu yang diperoleh secara tidak melawan hukum merupakan ketentuan yang bersifat terbuka dan progresif. Ketentuan ini memberikan ruang bagi sistem peradilan untuk mengakomodasi perkembangan jenis-jenis alat bukti di masa mendatang, dengan tetap menjunjung tinggi satu prinsip yang tidak dapat dikompromikan, yaitu bahwa setiap alat bukti wajib diperoleh melalui cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Kemudian dilanjutkan tuntutan. Setelah pembuktian dinyatakan selesai, penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana secara tertulis yang memuat kesimpulan atas hasil pembuktian serta permintaan mengenai jenis besaran pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Selanjutnya ada pledoi, replik, dan duplik. Terdakwa atau penasihat hukumnya kemudian menyampaikan pembelaan atau pledoi sebagai tanggapan atas tuntutan penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum dapat menyampaikan replik atas jawaban pledoi tersebut dan terdakwa dapat merespon kembali melalui duplik sebagai tahap akhir sebelum hakim menjatuhkan putusan. Selanjutnya, tahap kelima dan enam yaitu putusan dan upaya hukum. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai dilaksanakan, hakim akan membacakan putusan sebagai hasil akhir dari proses peradilan pidana. Berdasarkan KUHP baru, terdapat 3 jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu yang pertama putusan bebas. Putusan ini dijatuhkan apabila terdapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Kemudian yang kedua, putusan lepas segala tuntutan hukum. Putusan ini dijatuhkan apabila perbuatan terdakwa memang terbukti secara faktual, namun perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana. Dan yang ketiga merupakan putusan pemidanaan. Putusan ini dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Apabila salah satu pihak, baik pihak terdakwa maupun pihak penuntut umum, merasa tidak puas atau keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan, hukum acara pidana menyediakan mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh. Terdapat 3 jalur upaya hukum yang tersedia, yaitu banding,
Banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat diajukan kepada pengadilan tinggi untuk meminta pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri. Yang kedua yaitu kasasi. Apabila pihak yang berperkara masih tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi, dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Berbeda dengan banding, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak memeriksa kembali fakta-fakta perkara, melainkan hanya menguji apakah penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya telah dilakukan secara benar dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu peninjauan kembali. Peninjauan kembali atau PK merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat spesifik. Misalnya, apabila ditemukan bukti baru atau novum yang sebelumnya tidak diketahui dan belum pernah diajukan selama persidangan berlangsung, atau apabila terdapat kekhilafan dalam putusan hakim. Permohonan peninjauan kembali atau PK ini diajukan kepada Mahkamah Agung dan merupakan upaya hukum terakhir yang tersedia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu bagan alur sistem peradilan pidana menurut KUHP lama atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Secara garis besar, tahapannya serupa, namun ada beberapa perbedaan penting yang perlu diperhatikan di dalam KUHP lama, yaitu mulai dari tahap 1, yaitu penyelidikan. Dalam KUHP lama, penyelidikan dapat dimulai apabila terdapat laporan, pengaduan, atau tertangkap tangan. Lalu dilakukan tindakan pertama di TKP, diikuti gelar perkara internal oleh Polri. Artinya pengawasan masih bersifat internal kepolisian tanpa melibatkan pihak eksternal secara formal. Kemudian tahap yang kedua yaitu penyidikan. Dalam KUHP lama, penyidikan terdiri dari 7 langkah, yaitu yang pertama surat perintah penyidikan, selanjutnya pemeriksaan saksi atau ahli, berikutnya penangkapan, lalu penggeledahan dan penyitaan, selanjutnya penetapan tersangka, penahanan tersangka, dan yang terakhir yaitu penyerahan berkas perkara. Lalu untuk tahapan yang ketiga yaitu penuntutan. Di KUHP lama, tahap penuntutan hanya terdiri dari 3 langkah, yaitu penerimaan tersangka dan berkas perkara tahap 2, selanjutnya penyusunan surat dakwaan, dan kemudian pelimpahan berkas ke pengadilan. Tidak ada mekanisme plea bargaining seperti dalam KUHP baru. Selanjutnya, tahap ke-4 sampai 6 yaitu tahap persidangan, putusan, dan upaya hukum. Dalam tahap persidangan yaitu dimulai dengan pembukaan sidang dan pembacaan identitas terdakwa. Kemudian dilanjutkan pembacaan dakwaan. Penuntut umum membacakan surat dakwaan yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, termasuk waktu dan tempat di mana tindak pidana tersebut dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu eksepsi. Setelah dakwaan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi apabila terdapat hal-hal yang dinilai cacat secara formil dalam surat dakwaan. Misalnya, dakwaan yang dinilai tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili perkara tersebut. Kemudian selanjutnya ada pembuktian. Pada tahap pembuktian dalam KUHP lama, alat bukti yang diakui sah di persidangan pidana diatur secara limitatif dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Artinya, hanya alat bukti yang secara tegas disebutkan dalam pasal tersebut sajalah yang dapat diterima dan dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Terdapat 5 jenis alat bukti yang diakui secara sah dalam pasal tersebut, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan yang terakhir keterangan terdakwa. Kemudian dilanjutkan
Tuntutan. Setelah pembuktian dinyatakan selesai, penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana secara tertulis, memuat kesimpulan atas hasil pembuktian, serta permintaan mengenai jenis dan besaran pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Selanjutnya dilanjutkan pledoi, replik, dan duplik. Terdakwa atau penasihat hukumnya kemudian menyampaikan pembelaan atau pledoi sebagai tanggapan atas tuntutan penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum dapat menyampaikan replik sebagai jawaban atas pledoi tersebut, dan terdakwa dapat merespon kembali melalui duplik sebagai tahap akhir sebelum hakim menjatuhkan putusan. Ada pula jenis-jenis putusan dan jalur upaya hukum yang tersedia, yaitu sama seperti dengan KUHP baru, tidak ada perbedaan yang signifikan. Setelah kita melihat bagan dari sistem peradilan pidana menurut KUHP lama dan KUHP baru, mari sekarang kita lihat perbandingan KUHP lama dan KUHP baru secara spesifik. Kita mulai dari aspek penyidik. Dalam KUHP lama, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa penyidikan hanya dapat dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang. Artinya kewenangan penyidikan sangat terbatas dan terpusat. Sedangkan dalam KUHP baru pasal 1 ayat 1 menambahkan kategori baru, penyidik tertentu yang tidak termasuk penyidik Polri maupun PPNS, namun diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Ini memberikan fleksibilitas bagi lembaga-lembaga tertentu untuk memiliki penyidik sendiri sesuai dengan bidang hukum yang mereka tangani. Perbedaan yang sangat signifikan pada aspek alat bukti. Ini adalah salah satu pembaruan paling penting dalam KUHP baru. Dalam KUHP lama hanya mengenal 5 jenis alat bukti, yaitu yang tercantum dalam pasal 184, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun di dalam KUHP baru, yang diatur dalam pasal 235 memperluas jenis alat bukti menjadi 8 kategori. 5 yang lama tetap dipertahankan dengan sedikit perubahan dan ditambahkan 3 jenis alat bukti yang baru yang sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu barang bukti kini diakui secara eksplisit sebagai alat bukti tersendiri. Kemudian, bukti elektronik ini sangat penting di era digital, seperti email, rekaman CCTV, chat WhatsApp kini memiliki landasan hukum yang jelas dan sebagai alat bukti. Kemudian pengamatan hakim. Hakim kini dapat menggunakan pengamatannya secara langsung sebagai dasar pertimbangan. Dan yang terakhir yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Ini merupakan klausul pembuka yang luas dan progresif. Aspek berikutnya adalah dokumentasi pemeriksaan. Di dalam KUHP lama, ketentuan dalam KUHP lama tidak mengatur tentang dokumentasi pemeriksaan. Sedangkan KUHP baru dalam pasal 30 pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus direkam menggunakan kamera pengawas. Selanjutnya, aspek penyitaan. Di dalam KUHP lama, pasal 38 mengatur bahwa dalam keadaan mendesak, penyitaan atas benda bergerak dapat dilakukan oleh penyidik tanpa persetujuan pengadilan negeri. Namun wajib segera melapor untuk mendapatkan persetujuan. Masalahnya, kata segera ini tidak dapat didefinisikan secara jelas, sehingga membuka ruang ketidakpastian hukum. Sedangkan dalam KUHP baru,
Dalam pasal 120, jangka waktu penyidik meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan mendesak dipertegas menjadi paling lama 5 hari kerja. Kepastian ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dan selanjutnya, aspek pengakuan bersalah atau plea bargaining. Ini adalah salah satu inovasi paling revolusioner dalam KUHP baru, mekanisme plea bargaining atau pengakuan bersalah. KUHP lama tidak mengenal mekanisme ini sama sekali, sedangkan dalam KUHP baru, dalam pasal 1 angka 16, pasal 7 ayat 1, pasal 22 dan pasal 78 memperkenalkan mekanisme ini yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahannya dengan imbalan keringanan hukuman. Dalam praktik hukum internasional, mekanisme ini terbukti efektif untuk mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban pengadilan, serta memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi semua pihak. Yang selanjutnya yaitu peran advokat. Perubahan peran advokat juga sangat signifikan dalam KUHP lama pasal 54-62, advokat bersifat pasif selama persidangan. Mereka hadir tetapi tidak dapat memberikan tanggapan terhadap pertanyaan penyidik kepada kliennya. Sedangkan dalam KUHP baru, dalam pasal 149-153, mengubah ini secara fundamental. Advokat kini lebih aktif dapat memberikan tanggapan dalam pemeriksaan tersangka dan tanggapan tersebut dicantumkan secara resmi dalam berita acara pemeriksaan. Ini adalah perlindungan nyata terhadap hak tersangka. Kemudian yang selanjutnya yaitu aspek pra-peradilan. Pra-peradilan adalah mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum sebelum persidangan. Dalam KUHP lama, pasal 77-83, kewenangan pra-peradilan sangat terbatas, yaitu hanya dapat menguji aspek formil atau prosedur, misalnya apakah penangkapan dilakukan sesuai prosedur. Sedangkan dalam KUHP baru, pasal 158-164, memperluas kewenangan ini secara dramatis melalui institusi hakim pemeriksaan pendahuluan. Hakim ini dapat menguji aspek material termasuk kekuatan bukti yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Ini adalah langkah besar dalam mencegah kriminalisasi yang tidak berdasar. Dan yang terakhir yaitu aspek upaya paksa. Dalam KUHP lama, pasal 16-49 hanya mengenal 5 jenis upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, dan yang terakhir penyitaan dan pemeriksaan surat. Sedangkan dalam KUHP baru, pasal 89-141 memperluas jenis upaya paksa menjadi 8 dengan menambahkan 3 jenis baru yang sangat relevan, yaitu yang pertama penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, dan yang terakhir pemblokiran. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan beberapa hal yang penting, yaitu yang pertama, KUHP baru merupakan pembaruan yang sangat komprehensif terhadap sistem hukum acara pidana di Indonesia yang telah berlaku selama lebih dari 40 tahun sejak KUHP lama lahir, yaitu pada 1981. Yang kedua, pembaruan paling menonjol yaitu meliputi penguatan perlindungan HAM melalui dokumentasi pemeriksaan wajib, perluasan alat bukti termasuk bukti elektronik, penguatan peran advokat, perluasan kewenangan pra-peradilan, dan yang terakhir yaitu inovasi mekanisme plea bargaining. Lalu yang ketiga dari sisi alur sistem peradilannya, KUHP baru menambahkan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur antara penyidik dan penuntut umum, serta memperkenalkan mekanisme plea bargaining di tahap penuntutan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.